Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samar Pranata Malau. Saya dari kelas AB 4903 dengan NIM 104042500265. Di sini saya akan mengerjakan tugas project Apicom 1, teman-teman. Di Excel, kita buka Excel. Nah, saya sudah di tempat if-nya ya, teman-teman. Kita ke data sesuai instruksinya. Kita import data source ya, teman-teman. Nah, import data source, teman-teman. Kita ke data, klik ini. Nah, ini teman-teman, kita import ya, teman-teman. Kita muat. Nah, hasilnya jadi begini teman-teman. Kita geser, kita ke data sini. Di sini kita copy teman-teman dari NIM. Dari NIM sini kita copy sampai yang sini teman-teman. Aman. Kita ke source data lagi nih teman-teman. Kita paste di sini. Nah, hasilnya jadi begini ya teman-teman. Kita ke data ini bisa kita hapus saja teman-teman. Nah, hapus. Nah, ke source data ini kita isi dulu yang NIM. Ini NIM kita ya teman-teman. Kita klik. Nah, ini adalah NIM saya teman-teman. Nah, kita salin sampai bawah ya teman-teman. Nah, ini sudah otomatis NIM kita sudah disalin ke bawah ya teman-teman. Kita ke faktor NIM, kita ke instruksi faktor NIM. Nah, di faktor NIM ini teman-teman, 3 digit terakhir dari NIM kita dibagi dengan 100. Dikarenakan 3 digit NIM terakhir kita 265, kita bagi 100 teman-teman. 265 kita bagi 100. Nah, hasilnya jadi 2,65. Kita salin saja sampai bawah teman-teman. Nah, hasilnya sudah begini teman-teman. Sudah sampai bawah otomatis kesalin. Kita sekarang ke performance score ya teman-teman. Nah, sesuai instruksi performance score ini kita menggalikan sales amount dengan faktor NIM kita teman-teman. Faktor NIM kita, oke. Sales amount ya. Kita cari di sini sales amount teman-teman. Nah, dapat ya teman-teman sales amount. Kita kali tadi dengan faktor NIM kita ya teman-teman. Nah, dengan di sini teman-teman. Kita enter. Nah, hasilnya dapat segini teman-teman. Kita salin aja sampai bawah teman-teman. Nah, dapat hasilnya segini ya teman-teman. Kita ke kategori performance teman-teman. Nah, di kategori performance ini nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Performance score 5000 excellent, 3000 good, 1500 average. Nah, kita kembali ke Excel. Di sini berarti menggunakan rumus if teman-teman. Nah, kita menggunakan rumus if. Sama dengan if P2 5000
Excelan, jangan lupa tanda kutipnya. If P2 3000 sorry teman-teman, di sini ada yang salah rumusnya. Nah 3000 good. Kita menggunakan rumus if lagi. P2 bisa 500. Kita menggunakan rumus average. Average sudah kita buat rumusnya teman-teman. Nah di sini excellent kita kebawain saja. Nah di kategori performance kita sudah ya teman-teman. Kita sekarang ke profit per unit. Nah di profit per unit ini kita menghitung profit untuk setiap unit produk. Rumusnya profit per unit kurang unit price kurang unit cost teman-teman. Oke. Kita klik di sini sama dengan kita cari unit price teman-teman. Kita kurangin dengan unit cost. Unit price. Nah, dapat teman-teman. Ini kita kurangin ke unit price, kita kurangin ke unit cost teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya dapat segini teman-teman. Profit per unitnya. Kita ke bawah. Nah, sudah ya teman-teman. Kita ke total profitnya teman-teman. Total profit. Oh, di sini kita mengkalikan profit per unit kali quantity sold teman-teman. Sama, hampir sama kayak tadi ya. Kita kalikan profit per unit. Kita cari teman-teman profit per unit. Nah, ini ternyata teman-teman. Kita jauh-jauh ke sana. Profit per unit ini kita kalikan sama quantity sold ya teman-teman. Sesuai instruksi. Quantity sold bukan. Quantity sold ya. Kita kalikan ke quantity sold. Quantity sold di mana quantity sold teman-teman? Nah ini kita kalikan quantity sold teman-teman. Kita klik. Nah hasilnya segini ya teman-teman. Kita salin ke bawah. Nah
Nah, sudah dapat teman-teman. Sekarang kita rapihin yang profit kategori. Kita ke profit kategori teman-teman. Kita ke profit kategori. Total profit lebih dari 1000, high profit, medium profit, low profit teman-teman. Kita klik rumusnya teman-teman, sama dengan kita menggunakan fungsi if ya, fungsi if kita kalikan yang total profit ini teman-teman, S2 kita kalikan yang total profit ini teman-teman. Tadi 1000 ya, 1000 high profit, 1000 high profit, high profit kita gunakan fungsi if, kita menggunakan yang sama ya teman-teman, total profit ini S2. Rp5.000 tadi ya, 5.000 itu medium teman-teman. Medium of profit. Nah, apakah kita rumusnya sudah butuh teman-teman? Nah, di sini high profit ya teman-teman, kita ke bawah salin. Nah, sudah ya teman-teman, profit kategori kita geser ke diskon kategori teman-teman. Instruksi diskon kategori ini, kalau yang 0,15% high diskon, 5% medium diskon, 0% low diskon, sama 0 no diskon teman-teman. Kita ke Excel, kita masukkan rumusnya, masih menggunakan rumus if ya teman-teman. If kita K2 ini teman-teman yang diskon, K2 diskon teman-teman, K2 sama dengan 0,15 sama dengan 0,15 itu high diskon teman-teman. High diskon.
kita fungsi if, kita pakai K2 lagi teman-teman untuk yang diskon ya. Nah, untuk yang diskon ini 0,05 teman-teman, 0,05%. Nah, kalau yang 0,5% ini medium ya, medium diskon. Medium diskon. Jangan lupa tanda petiknya teman-teman, nanti akan tidak bisa muncul hasilnya. Fungsi if, nah ini kita menekan P2 ya teman-teman, yang performance score nih P2. Low diskon, low diskon sama kita masuk rumus if, ini kena 0 no diskon ya teman-teman. Kita periksa dulu teman-teman rumusnya apakah ada yang salah. Kita coba ketikkan. Nah, di sini ada yang salah ya teman-teman. Kita ketik lagi, kita periksa lagi teman-teman. Kita periksa lagi teman-teman. Apa di sini asal teman-teman? Oke.
Oh, salah di sini teman-teman. Ini harusnya koma, bukan. Nah, nah, di sini hasilnya loadiskan ya teman-teman. Kita salin sampai bawah. Nah, ini otomatis sudah sampai bawah teman-teman. Kita ke selanjutnya, kita ke sales priority teman-teman. Di sales priority ini kita menentukan penjualan berdasarkan kombinasi produk kategori teman-teman. Priority A, priority B, priority C, priority D. Kita ke rumusnya, kita menggunakan fungsi if teman-teman. If kita masukkan rumus ini teman-teman, G2 sesuai dengan nih yang ini teman-teman, pada kategori F2 ini sesuai dengan yang di data. Nah, yang quantity sort ini teman-teman, kita untuk mencari hasil sales priority. Oke. Priority A, if and or G2. Sama dengan F2 sama dengan double. Kita tutup kurung. Kita yang priority B lagi, priority B. Yang
tanpa tanda-tanda petiknya teman-teman, nanti hasilnya tidak bisa keluar. Kita menggunakan fungsi if, menggunakan fungsi if. Kita menggunakan fungsi if. Menggunakan fungsi F2. Sama dengan 15 sorry. Kita yang ke priority C lagi teman-teman. Priority C teman-teman. Priority C, priority B lagi, D. Nah, apakah rumusnya sudah betul teman-teman? Nah, hasilnya sudah dapat ya teman-teman, berarti C. Nah, penjelasannya ini kan kita menggunakan mencari search priority teman-teman. Nah, yang G2 ini kita ambil yang dari sini teman-teman. Nah, yang di produk kategori ini F2 yang ke quantity sold, sama yang M2 yang search channel, untuk mencari mana yang priority A, B, C, dan D teman-teman. Nah, jadi hasilnya C. Kita salin sampai bawah teman-teman. Nah, kita sekarang ke bonus amon. Diinterupsi bonus amon. Nah, 15% bonus jika kategori performance excellent dan customer 10%, 6%. Kita masukin rumusnya teman-teman. Kita masukin rumusnya, masih menggunakan rumus if dan kita tadi berarti Q2 ya, Q2 kita ketik excellent kita jangan lupa tanda kutip. Kita ketik rumusnya J2 teman-teman. Nah, yang ini sorry, kita
kita ketik yang ini J2 sama dengan sorry teman-teman, ada kesalahan teknis sedikit. Nah, T2 kita ambil dari di profit kategori teman-teman, T2 nya ya. Jangan lupa tanda kutip supaya mendapatkan hasilnya teman-teman. Kita ketik high profit. Nah, kita tutup dengan tutup kurung teman-teman. Kita masukkan rumus E2. Nah, E2 ini yang di series aman teman-teman. E2 kita kali 0,15 teman-teman. Kita kali 0,15. Nah, 0,15 kita menggunakan fungsi if teman-teman. If and kita ke Q2 yang di excellent kategori performance, Q2 sama dengan kita ke J2 lagi teman-teman, yang customer type ya. Kita ke yang E2 yang sama lagi teman-teman. Kita kali 0,1 if and sama dengan good. Jangan lupa tanda petik
Excellent. Cash payment. Kita kali 0,8. Kita ke Q2. Sama dengan high profit. Nah, ini kita kali 0,6. Salah. Q2 average. Sorry teman-teman, average. Itu dikali 0,03. Dikali nol koma 01. Nah, di sini ada yang salah ya teman-teman. Kita koreksi rumus yang salah.
yang sini. Nah, di sini yang salah teman-teman. Oh, kita lupa pakai tanda petik teman-teman. Jadi setiap kita kita terus memasukkan tanda petik supaya hasilnya betul teman-teman. Dan ya masih ada lagi yang salah sepertinya. Yang salah ini sepertinya di rumusnya teman-teman. Ada yang silap mata di sini. Nah, penulisan angka juga bisa salah teman-teman. Penulisan customer. Dan di sini yang salah. Nah, harus lupa tanda sama dengan teman-teman. Nanti setiap memasukkan rumus sama dengan itu sangat penting. Dan masih ada yang salah, kita koreksi. Nah, yang salah di sini teman-teman. Jadi kita bisa mengkoreksinya ya. Yang salah di mana? Ini yang salah di sini. Nah, ini lagi-lagi cuman karena salah tanda hasilnya tidak keluar teman-teman. Nah, kita koreksi lagi. Nah, di sini juga teman-teman tanda titik, harusnya tanda koma teman-teman. Apakah yang salah? Nah, dan hasilnya segini teman-teman. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin memasukkan rumus itu harus teliti teman-teman. Teliti, mata kitanya harus teliti teman-teman. Karena satu saja rumus yang tidak kita masukin, hasilnya tidak akan keluar teman-teman. Sama seperti yang tadi ya. Nah, kita salin ke bawah teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasil dari yang pertama. Sudah dapat hasilnya teman-teman, kita simpan. Nah, yang kedua kita ke template VLOOKUP ya teman-teman. Kita ke template VLOOKUP. Nah, yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Kita baca instruksinya dulu teman-teman, bagian 2. Oke. Nah, ini kita isi nama kita dulu teman-teman. Kita isi NIM kita. Nah, ada yang salah teman-teman. Nah, sudah pas kan? Kita masukkan kelas, kita ambil 4903. Ini kita edit supaya muncul NIM kita. Nah, untuk mencari di kolom negara ini teman-teman, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi kolom negara, produk, segmen, dan harga barang teman-teman. Langsung saja kita masukkan sama dengan VLOOKUP. Nah, karena datanya di sini kita menggunakan yang left ya teman-teman. Yang left. Nah, ini dia. Yang left kita ambil yang ini yang di sini.
kita kunci pakai dolar. Salah teman-teman, kita kunci lagi. Nah, untuk karena kita mencari di kolom negara teman-teman, kan ini J ya, J ini di kolom J yang sini teman-teman. Nah, J ini kan 7 nih, kok di negara nih urutan ke 7 ini teman-teman. Nah kan, nah jadi kita 7 ya teman-teman, kita ambil yang negara teman-teman. Nah, titik 2 kita kunci lagi teman-teman, kunci. Nah, kita kan udah nih teman-teman, kita ambil kode negaranya yang nih 12. Nah, kita blok nih teman-teman yang untuk mencari negara dari US sampai France. False. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ada yang salah teman-teman. Sepertinya ada yang salah rumusnya. Kita periksa dulu teman-teman. Nah, salah di sini. Nah, dan masih salah juga teman-teman. Kita periksa lagi ya teman-teman. Harusnya sudah betul ya. Kita look up. Nah, salah di sini teman-teman. Yang 12-nya. 12-nya ini alasan kita kan ke kolom negara, berarti 2. Nah, coba ya. Bukan. False. Dan masih ada yang salah teman-teman. Kita di sini sepertinya salah. Harus teliti teman-teman memasukkannya teman-teman.
Apa di sini teman-teman? Oh ya, salah di sini teman-teman. Nah, salah di sini teman-teman. Nah, jadi kita ini harus teliti teman-teman untuk memasukkan rumus Excel ya, supaya keluar hasilnya teman-teman. Di pertama kita dapat negara Meksiko, kita geser ke bawah. Nah, kita sampai di sini ya teman-teman. Nah, ini kita rapin dulu barisnya teman-teman. Kita rapin dulu barisnya. Nah, jadi rapi teman-teman. Kita ke produk, kita ke instruksinya. Oh, berarti sama teman-teman, menggunakan rumus VLOOKUP ya. Sini. VLOOKUP. Karena datanya di sini teman-teman, di tengah kita menggunakan MIT ya, rumus MIT. Kita ambil yang A2 yang di sini. Kita kunci lagi, kita ambil yang 17. Si 17 itu yang sini teman-teman. Nah, di 17 kita ambil yang di sini. Nah, untuk menentukan produk ya teman-teman di sini. Nah, itu dia. Kita kunci lagi, kita ambil yang 22. Nah, 22 nih untuk memblok. Kita kan untuk mencari produk ya teman-teman. False. Nah, kita mendapat produknya teman-teman. Kita geser ke bawah, sampai kita. Nah, nih ini ya dapat produknya teman-teman ya. Nah, kita rapiin barisnya ya, kolomnya. Kita ke segmen, masih menggunakan fitur VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP. Tadi di sini kita menggunakan Tadi di sini kita menggunakan fitur left, yang sini mid. Jadi yang di sini kita menggunakan rumus right ya teman-teman. VLOOKUP. Kita mengambil yang A2 kode ini.
kunci pakai dolar teman-teman. Kunci lagi, kita bilang nomor 26. Nah 26 ini kita untuk kode segmennya teman-teman. Kode segmen ini kita kita untuk mencari kode segmen, jadi kita masuknya teman-teman. False. Apakah betul rumusnya? Nah kita dapat segmennya, tinggal kita ke bawah saja. Jangan lupa kita rapin barisnya. Oke. Sekarang kita ke harga barang teman-teman. Untuk harga barang ini kita masih menggunakan fitur VLOOKUP. Nah kita di sini menggunakan yang mid ya teman-teman. Mid. Kita kunci. Nomor tadi. Oh, ada yang salah teman-teman. Yang tadi 22. Apakah betul? Nah kita mendapat hasilnya teman-teman. Untuk harga barangnya, karena kan harga barang kita menggunakan yang ganjil ya. Nah kita menggunakan ganjil karena kan di belakang NIM saya ini 65 tuh ganjil. Jadi jika NIM yang ganjil, kita menggunakan yang ini, rumus yang ini teman-teman. Nah yang diganjil, tabel ganjil ya. Nah kita blok ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Nah sorry teman-teman. Nah sudah dapat hasilnya. Kita ke penjualan teman-teman. Ke penjualan nih kita lihat instruksinya. Oh ya masih sama ternyata teman-teman. Sorry teman-teman. Nah di penjualan ini kita masukin sama dengan, kita kalikan ya teman-teman yang F2
sorry teman-teman. Nah, kita kalikan yang F2 dikali, oh ya masih salah, lupa teman-teman. Nah, F2 kita kali dengan G2, harga barang teman-teman. Nah dapat hasil segini ya teman-teman. Oke. Nah, dapat hasil segini, kita tarik ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya teman-teman. Kita sekarang menghitung total penjualan. Total penjualan kita menggunakan rumus sum kita apa dari H2 kita ya sampai bawah teman-teman, sampai bawah, sampai sini Nah, dapat hasilnya teman-teman. Hasilnya kita mencari untuk rata-rata, kita menggunakan rumus average teman-teman. Average kita cari dari sini kayak tadi teman-teman. Nah, sampai bawah sini. Nah, kita mendapatkan rata-ratanya. Sekarang kita ke penjualan terbesar itu max ya, rumusnya max ini kita apa yang dari max. Nah, dari sini kita bagi sampai sini. Kita mendapatkan penjualan terbesar ya. Penjualan terbesar kita mendapatkan sekarang kita cari penjualan terkecil. Penjualan terkecil kita menggunakan rumus min sini sampai sini. Nah, kita mendapatkan penjualan terkecilnya teman-teman. Nah, kita sudah mengisi yang tugas VLOOKUP. Sekarang kita masih ada tugas lain teman-teman. Nah, di instruksi kita disuruh mengimport file improve data di file Excel kita ini juga teman-teman. Nah, kita input ya teman-teman. Kita import data, kita cari teman-teman. Nah, ini dah dapat teman-teman. Kita muat. Nah, sudah dapat ya teman-teman improve datanya. Kita ke instruksi, kita baca. Kita disuruh memfilter kolom departemen agar hanya memunculkan data research dan development. Kita kembali ke sini.
tadi di development kita filter hanya memunculkan riset dan development. Ini kita non checklist, yang kita checklist kan hanya riset dan development teman-teman. Nah sudah ya teman-teman, kita ke sini, kita sudah memfilter kolom development, kita disuruh memfilter kolom environment satisfaction teman-teman. Kita disuruh menunjukkan data 1 sama job satisfaction teman-teman. Kita environment nah kita disuruh memunculkan data 1 ini, kita non-checklistkan oke. Sama job satisfaction. Nah sudah teman-teman. Nah langkah selanjutnya ini kita hapus dulu supaya tidak mengganggu. Nah langkah selanjutnya, ketiga kolom ini kita buat di worksheet baru, terus kita copy hasil tabelnya teman-teman. Kita ke sini, kita ya copy yang departemen ini teman-teman. Nah ini kita salin, kita ke lembar baru teman-teman, kita tempelkan sini. Nah kita rapin dulu ya teman-teman supaya bagus. Nah terus yang kedua, kita yang environment satisfaction nih teman-teman. Oh di sini ada yang salah teman-teman, kita lupa men-checklistkan yang nomor 2. Nah jadi yang muncul di 1 semua. Kita salin. Kita salin. Kita ke sini, kita copy di sini. Nah jangan lupa dirapin teman-teman. Nah kita kembali lagi, kita salin yang di filter tadi, yang kita filter satu lagi, yang job satisfaction. Nah yang ini kita copy, kita salin di kolom C. Nah sudah teman-teman, kita sudah mengikuti instruksinya. Kita tinggal mengaktifkan filternya ya. Nah dan tadi sesuai instruksi kita membuat namanya menjadi kita ganti namanya teman-teman, nama worksheetnya. Nah kita disuruh kembali buka worksheet import data, kemudian kita checklist kembali data-data yang kita filter tadi. Yang kita filter yang ini teman-teman, departemen. Kita checklist semua ya. Oke. Sama yang ini kita checklist semua. Oke. Sama yang satu lagi, nah ini dia, kita checklist semua teman-teman. Nah sudah ke checklist semua teman-teman yang kita filter tadi, kita kembali ke instruksi. Nah setelah semua data kembali lengkap, kita disuruh memfilter lagi teman-teman kolom departemen itu.
agar hanya memunculkan data sales. Kembali kita memfilter departemen agar memunculkan data sales. Kita non checklist kan yang ini. Nah, sehingga yang muncul data sales ya teman-teman nih. Oke. Filter kolom job role agar hanya menunjukkan data. Oke. Kita kembali, kita cari. Nah, ini teman-teman. Agar hanya memunculkan apa tadi? Nah, ini kita mendeskripsikan. Nah, sudah muncul sales representatifnya. Dan kita masih disuruh memfilter kolom AG atau umur teman-teman, agar hanya memunculkan umur kurang dari 30. Kurang dari 30 berarti di bawah 30 ya teman-teman. Kita kembalikan, kita ke sini. Nah, kita suruh non-checklist-kan teman-teman di bawah 30 tadi ya. Umur kurang dari 30. Umur kurang dari 30 berarti di bawah 30. Nah, kita checklist-kan. Cek. Nah, sudah dapat ya teman-teman. Nah, instruksinya kita disuruh sama yang tadi teman-teman. Kita copy lagi ke worksheet baru ya. Oke, kita copy lagi di worksheet baru teman-teman. Nah, ini dia. Kita geser ke sini. Nah, yang kita filter tadi kita copy di sini. Kita copy, kita ke sini. Kita pastikan di sini. Nah, sudah menjadi teman-teman. Nah, kita akan improve data. Yang kita filter lagi tadi sales departemennya teman-teman. Kita copy lagi. Nah, kita copy, kita paste di sini teman-teman. Nah, kita rapin dulu. Kita ke sini lagi. Yang kita filter tadi job role. Nah, ini dia. Yang tadi agar memunculkan sales representatif ya. Kita copy teman-teman, kita pindahin ke worksheet baru. Siap. Salah. Kita rapin tabelnya teman-teman. Nah, kita aktifkan filternya. Nah, sudah ya teman-teman, tapi kita jangan lupa kita memunculkan datanya lagi ya teman-teman. Nah, kita belum ganti namanya teman-teman, nama worksheetnya.
yang kedua sudah nampaknya sudah apa ya teman-teman. Ini jangan lupa kita kembalikan seperti semula teman-teman. Kita pilih semua lagi, kita geser ke sini. Nah, sudah siap ya teman-teman. Tugas project yang pertama tadi, ini yang kedua teman-teman. Nah, kita simpan. Nah, bagian ketiga ini kita pilih dataset dengan format yang dapat dibaca. Nah, untuk yang bagian ketiga ini saya mengambil data dari kita telusuri. Nah, saya mengambil data yang ini teman-teman. Penjualan mobil Toyota ya teman-teman dari tahun 2011 hingga tahun 2023 teman-teman. Ini adalah datanya. Teman-teman bisa lihat di bulan 1 tanggal 1 penjualan sekitar 27.619 sampai seterusnya sampai 2023 ya teman-teman. Nah, di sini jumlah dari penjualannya teman-teman. Ini pivot table, pivot chartnya teman-teman. Di pivot table ini kita bisa melihat di tahun 2019 jumlah dari seluruh penjualannya teman-teman mencapai 31.674. Di tahun 2012 mencapai 405.414. Ini maaf ya teman-teman, ini 310.674. Cukup banyak ya teman-teman. Dan di sini di pivot table-nya ada grafiknya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini tahun 2011 310.674 dan di sini di atasnya ya teman-teman sesuai dengan ini. Di tahun 2012 5.414 ya. Dan di sini juga hampir di atasnya teman-teman. Dan total jumlah dari penjualan paling dikit ada di tahun 2023 sebanyak hanya 135.473. Nah, ini adalah hasil data yang saya ambil teman-teman, penjualan mobil Toyota. Dan ini pivot chartnya sama pivot tabelnya sama pivot chartnya teman-teman. Sekian hasil presentasi saya dengan mengerjakan Excel ini. Saya mohon maaf teman-teman jika ada yang salah saya dalam tutur kata atau yang lainnya teman-teman, karena saya hanya manusia yang banyak kekurangannya teman-teman, banyak membutuhkan lebih banyak belajar teman-teman. Demikian ini presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.